Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kita tentang faidah-faidah dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan ini insyaallah kita masuk kepada hadis yang kedua, yang hadisnya adalah merupakan hadis yang lumayan panjang, yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang sangat pokok, perkara-perkara yang sangat dasar di dalam agama kita. Bahkan ini diungkapkan terkait dengan masalah hadis ini dianggap sebagai hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Berarti dianggap sebagai agama keseluruhannya. Sehingga para ulama mengkategorikan ini sebagai hadis Ummus Sunnah. Mereka menyebutnya sebagai Ummus Sunnah, sebagaimana surat Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Kitab, induknya Al-Quran. Karena Al-Fatihah adalah merupakan ringkasan dan maknanya dijabarkan pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang lainnya. Demikian pula hadis ini disebut oleh para ulama sebagai Ummus Sunnah karena induknya sunnah. Semua hal-hal hadis-hadis yang berhubungan yang ada itu menjelaskan perkara-perkara yang hubungannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini. Baiklah, barangkali ada yang mau baca hadisnya atau kita baca bersama. Ada yang baca? Baik, kita baca bersama. Ikuti semua. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun para imam yang lain ya melalui jalur Abu Hurairah ataupun jalur Abu Dzar ya seperti Imam An-Nasa'i itu juga meriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra. Walaupun mungkin lafadznya tidak sama seperti ini. Disebutkan di dalam hadis ini di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan juga, karena hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Itu hadis tentang niat. Hadis pertama ya, satu-satunya perawi dari sahabat adalah Umar ibn Khattab.
Kemudian di dalam hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril karena memang di dalamnya ada kisah tentang malaikat Jibril, di mana beliau meriwayatkan mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kebiasaan sahabat-sahabat dalam rangka menunggu nasihat, menunggu wahyu, menunggu ya wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, dzata yaumin, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, lalu muncul kepada kami, tiba-tiba datang kepada kami ada seseorang, ya, dikatakan di sini rajulun, yang menunjukkan tidak dikenal namanya siapa. Seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, yang mana pakaiannya putih bersih. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berpakaian putih itu lebih utama. Ya, pakaian berwarna putih itu pakaian yang merupakan pakaian pilihan. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Ini juga menunjukkan bahwasanya dia penampilan masih muda. Karena kalau sudah tua biasanya sudah beruban. Ini penampilannya adalah rambutnya hitam dan sangat hitam. Kemudian la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas dia melakukan perjalanan. Berarti dia seolah-olah adalah orang yang tinggal di tempat tersebut, tidak bekas melakukan perjalanan jauh. Padahal apa? Wala ya'rifuhu minna ahadun, padahal tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya, yang mengenalnya. Para sahabat-sahabat bingung karena tidak ada yang mengenalnya, tapi dia juga tidak seperti bekas melakukan perjalanan safar. Karena biasanya orang yang melakukan safar, apalagi di zaman Rasulullah SAW, belum seperti sekarang ini ada kendaraan yang sangat mudah. Di sana pasti keluar akan terkena debu, rambutnya akan acak-acakan, pakainya juga lusuh, apalagi pakaiannya putih. Nah, ini tidak ada terlihat bekas safar. Ini berarti menunjukkan dia itu orang asing. Tapi mereka belum belum mengenali kalau itu adalah malaikat. Yang tahu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk kepada Nabi SAW, artinya mendekat kepada Nabi. Di dalam riwayat yang lain, dia minta izin kepada Nabi SAW untuk mendekat. Apakah saya boleh mendekat, wahai Muhammad? Ya, apakah saya boleh mendekat? Sampai berulang-ulang, sampai mendekat lagi, sampai kemudian apa? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah SAW, saking dekatnya. Lalu wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi, kalau tadi menempelkan atau menyandarkan lutut beliau kepada lutut Rasulullah itu jelas maknanya. Adapun yang berikutnya ini adalah wa wada'a kaffaihi, meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Nah, dhamirhi, ya, kedua pahanya ini para ulama kemudian berselisih pendapat.
Ada kemungkinan bahwasanya itu maksudnya diletakkan ke kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke kedua paha Rasulullah SAW. Dan ini adalah sesuatu yang gharib, yang asing, karena tidak ada penuntut ilmu adabnya itu demikian. Biasanya orang penuntut ilmu duduk bersila, kemudian dia memegang lututnya sendiri atau pahanya sendiri. Itu adabnya demikian. Nah ini kok memegang lutut Rasulullah. Ini satu kemungkinan makna yang ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam ketika beliau menjelaskan hadis ini. Kemudian para ulama yang lain juga memaknai bahwasanya ala faqidah yang meletakkan kedua telapak tangan itu pada paha dia sendiri. Pada paha dia sendiri. Ya. Kepada paha dia sendiri. Maksudnya apa? Nah, saya ulangi. Dari pendapat Syekh Utsaimin adalah justru yang kedua. Maksudnya apa? Pendapat beliau. Jadi di sini ada dua pendapat para ulama terkait dengan masalah ini. Pertama, meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Hafizahullah taala, beliau mendasarkan kepada riwayat Imam An-Nasa'i dari jalur Abu Hurairah. Ya, di mana disebutkan di sana bahwasanya beliau menyandarkan atau meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ke paha sendiri, artinya ke paha dia sendiri, malaikat itu sendiri, bukan ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bentuk ikhtiramnya ketika dia dalam talabul ilmi, dalam ingin bertanya ilmu. Talabul ilmi, bagian talabul ilmi adalah cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Dan ini dia akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu kenapa dia itu melakukan itu? Artinya mendekatkan diri kepada Nabi sampai kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua kaki Nabi SAW sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang lain tadi. Ini tidak lain adalah agar betul-betul dia itu mendapat perhatian Rasulullah SAW di dalam pertanyaan-pertanyaannya sehingga dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Itu yang pertama di antara maksudnya. Kemudian yang kedua, itu di antara adab talabul ilmi, orang yang belajar kepada suatu guru maka mendekat, bukan di tempat yang jauh. Karena biasanya orang kalau duduk dalam majelis ilmu, ya di kampung-kampung atau di tempat-tempat masjid yang ada bahkan sekarang, kalaupun tempat sandarannya jauh, maka dia tetap paling jauh, tidak mendekat. Yang penting dia bersandar santai enak. Nah ini adalah sebenarnya tidak memenuhi adab. Yang memenuhi adab adalah mendekat kepada gurunya yang menyampaikan ilmu tersebut. Itu demikian. Kecuali memang sudah padat, kondisi tidak ada tempat lagi, maka itu tidak mengapa. Kemudian selanjutnya, waqala, lalu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad. Dan ini panggilan ini sebenarnya panggilan yang tidak selayaknya. Ya. Artinya seorang mukmin, para sahabat-sahabat yang mereka tahu tentang kedudukan Nabi, tidak biasa memanggil namanya langsung. Saya memanggilnya dengan sifatnya yang sudah disifati oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitu. Nah ini tidak lain adalah supaya menampakkan kepada sahabat-sahabat yang lain
menurut penjelasan para ulama. Beliau menyebut dengan ya Muhammad, seolah-olah dia itu dianggap sebagai orang Arab Badui, begitu. Karena biasanya orang Arab Badui itu kalau memanggil seseorang, entah kedudukannya tinggi atau siapa saja dia dipanggil namanya. Panggil namanya. Ini menunjukkan berbeda antara adab orang-orang yang di perkotaan yang mereka sudah memiliki berpendidikan dengan orang yang tinggalnya di pinggiran kota, pinggiran atau di pelosok dan seterusnya. Maka memanggil dengan namanya langsung. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya bagi kita kalau kita memiliki orang yang lebih tua dari sisi umur, memiliki ilmu lebih dari yang lain walaupun umurnya sama misalkan, maka hendaknya sebut sifatnya. Jangan langsung sebut namanya. Itu menunjukkan adab. Menunjukkan dia menghargai orang tersebut. Ya Muhammad, ya akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Di mana ketika beliau ditanya tentang apa itu Islam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Islam itu maknanya adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Engkau menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, lalu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Maka kemudian beliau mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Jawabanmu benar. Loh, ini bertanya atau bagaimana kok setelah dijawab mengatakan sadaqta, engkau benar. Maka sahabat-sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu mengatakan qala, maksudnya ini Umar ibn Khattab yang mengatakan fa'ajibna lahu, kami merasa takjub, keheranan kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia bertanya, setelah itu malah justru mengatakan engkau benar, membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ini siapa ini? Apakah mereka para sahabat-sahabat Nabi merasa keheranan dengan hal tersebut? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini yang kita kenal dengan rukun iman. Ya. Maka dia pun mengatakan qala sadaqta, engkau benar. Kemudian beliau bertanya lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka beliau menjawab, qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini makna ihsan.
Dan insyaallah taala nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu Islam, iman, ya, kemudian ihsan itu sendiri. Lalu selanjutnya qala fa akhbirni an amaratiha. Beliau bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang, ya, fa akhbirni anis saah sebelumnya. Fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Ya. Artinya kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau itu perkara yang akan datang, sedangkan Rasulullah belum mengetahuinya secara pasti kapan akan terjadi. Allah tidak mengabarkan kepada nabinya kapan terjadi. Yang dikabarkan hanyalah tanda-tandanya. Oleh karena itu kemudian beliau bertanya, qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang apa tanda-tandanya. Alamatnya apa? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Beliau menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan sebagai tanda-tanda sughra. Ya, ini tanda-tanda hari kiamat yang kecil karena sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW atau setelahnya. Itu apa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, tanda kedua, wa antaral hufatal uratal ala. Engkau akan melihat ada orang-orang yang mereka hufat. Hufat itu orang yang tidak beralas kaki. Tidak pakai sendal, tidak beralas kaki. Nyeker. Al-urata. Tidak berpakaian, artinya tidak berpakaian yang menutupi auratnya secara lengkap. Menunjukkan dia miskin. Kemudian al-alata. Al-alata maksudnya fuqara, orang yang fakir, miskin. Artinya engkau melihat orang-orang yang dalam keadaan miskin, ya, dia itu tadinya tidak punya sendal alas kaki, beralas kaki pun tidak punya, berpakaian juga tidak bisa lengkap. Kemudian dia disifati yang lain ri'a asya'i, dia itu sebagai penggembala kambing. Artinya hari-harinya aktivitasnya dia itu penggembala kambing. Tapi apa? Kemudian dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatatawwalunal bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, mendirikan bangunan. Itu di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summan talaqa fala bithamaliyan. Kemudian dia pun pergi. Lalu setelah beberapa waktu, di sini fala bisa maliyat, setelah dia beberapa waktu ini dikatakan maliyan itu adalah waktu yang sedikit panjang. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu tiga, hanya tiga saja, tidak disifati 3 hari, 3 bulan atau 3 minggu, tidak, hanya sebutkan 3 saja. Bisa mungkin 3 hari atau mungkin 3 malam. Summa qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Ya, yang bertanya tentang tadi. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya pun menjawab, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini diantara adab para sahabat ketika mereka tidak mengetahui perkara yang ditanya,
Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian maka kemudian Rasulullah SAW mengabarinya, hada Jibril. Ini adalah malaikat Jibril. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian dalam rangka mengajari agama kalian. Rawahu Muslim. Ini adalah merupakan hadis yang merupakan pokok agama secara keseluruhan yang disebutkan di dalamnya 3 perkara yang merupakan maratibuddin, urutan-urutan agama, tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam, orang Muslim itu belum tentu beriman. Kalau orang yang beriman itu sudah bisa dipastikan dia itu Muslim. Orang yang Muslim kemudian beriman, belum tentu dia itu ibadahnya sampai tingkatan ihsan. Berarti tingkatan ihsan inilah tingkatan yang tertinggi. Itu urutan agama. Lalu, kenapa setelah itu kemudian malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat? Mengapa? Ada yang jawab? Mengapa kira-kira kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, tidak yang lain? Atau tanda-tandanya tadi? Nah, tidak lain itu adalah bahwa setelah melakukan apa itu yang disebut Islam tadi, karena di dalamnya ada amalan-amalan. Kemudian iman itu juga merupakan amalan hati. Kemudian juga ihsan, tingkatan yang tertinggi dalam Islam ini, agama ini. Maka ya, kapan balasan akan diterima orang yang sudah melakukan amalan itu? Balasan yang akan diterima itu adalah ketika di hari kiamat nanti. Ya, ketika sudah datang hari kiamat, baru nanti akan ada balasan bagi mereka yang melakukan ketiga hal tersebut. Itu balasan yang besar yang Allah akan berikan kepada mereka. Adapun di dunia ini sifatnya hanya busra, kabar gembira, atau mungkin balasan yang sifatnya disegerakan, akan tapi balasan yang hakiki, yang besar, sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah SAW. Ketika mengamalkan ini pahalanya ini, mengamalkan ini balasannya ini. Itu adalah nanti dari kiamat. Oleh karena itu, malaikat Jibril ingin mengetahui bahwasanya kapan sih akan terjadi balasan terhadap amalan-amalan tadi. Maka kemudian dikabarkan bahwasanya hari kiamat itu tandanya demikian dan demikian. Maka nanti manusia akan dibalas terhadap amalan-amalannya kaitannya dengan agama yang mereka lakukan. Nah, di sini setidaknya kita akan membahas 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama kaitannya dengan rukun Islam. Kemudian yang kedua kaitannya dengan rukun iman. Dan yang ketiga adalah tentang apa itu ihsan. Dan yang terakhir tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini. Pertama, kaitannya dengan rukun Islam tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban terhadap pertanyaan malaikat Jibril, di mana beliau bertanya, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi. Bersaksi itu apa sih? Syahadat itu maknanya apa? Itu orang mengakui
mengetahui, ya, dan meyakini dengan hatinya dan diucapkan dengan lisannya. Itu makna syahadat, persaksian. Jadi persaksian itu tidak cukup dengan hanya lisan saja. Persaksian itu harus datang dari hati, keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan. Karena apa? Kalau orang-orang munafik, mereka bersaksi, mereka mengucapkan syahadat, tapi mereka tidak dari hatinya, tapi dari lisannya saja. Sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Muslim mungkin, tapi Muslim munafik. Orang yang menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran. Ini adalah yang pertama, bersaksi. Bersaksi itu adalah, ya, engkau mengakui, meyakini di dalam apa? Dalam hati, dan kemudian diucapkan dengan lisan. Dan tidak cukup hanya dengan lisan saja. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang maknanya adalah pertama penafian, menafikan segala sesembahan yang tidak berhak disembah. Ini dinafikan semuanya. La ilaha, tidak ada sembahan hakun yang berhak diibadahi illallah, kemudian pengecualiannya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersaksi tentang Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Berarti di sini tadi meyakini dengan hati, mengakuinya, beriman, dan juga mengucapkannya dengan lisan. Mengucapkannya dengan lisan. Abu Talib, paman Nabi SAW, mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi beliau tidak mengucapkannya dengan lisannya. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya mengucapkan kul ketika di akhir hayatnya. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa jadikan sebagai bukti, sebagai hujah nanti di hadapan Allah. Akan tapi dia tidak mengucapkannya. Walaupun di dalam pernyataan-pernyataannya dia mengakui bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar. Tapi ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau enggan mengucapkannya. Tidak mau mengucapkannya. Maka ini juga, kalau hanya dengan hati saja tidak diucapkan, maka itu tidak cukup. Kecuali orang yang tidak mampu. Artinya seperti orang yang bisu. Orang yang apa? Tidak mampu berbicara. Maka ini adalah keyakinannya bisa dianggap dia sebagai sudah dianggap Muslim. Maka kalau bisa dengan tulisan, maka dengan tulisan sebagai perwakilan dari apa? Dari ucapannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah. Yang mana beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada nabi setelahnya. Dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena sebelum Nabi Nuh disifati bahwasanya manusia semuanya di dalam sebagai ummah wahidah, umat yang satu. Sehingga mereka tidak membutuhkan diutusnya Rasul. Karena semuanya mentauhidkan Allah. Nah, ketika mereka terjadi perselisihan, banyaknya manusia kemudian berselisih, ya, syaitan mulai menggoda mereka, menjerumuskan mereka. Disitulah kemudian Allah mengutus Nabi, ya, dan Rasul, yaitu yang pertama
Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian selanjutnya bahwa kalimat Muhammad Rasulullah, kalau kita bahas secara detail, maka akan sangat panjang sekali kalimat la ilaha illallah, karena di dalamnya ada rukunnya, ya, ada syarat-syarat la ilaha illallah, ada juga pembatal-pembatal la ilaha illallah, ada juga konsekuensi bagaimana setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Setidaknya kita pahami bahwa perwujudan, bagaimana kita mentahqiq, mewujudkan ucapan la ilaha illallah, tidak lain adalah kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Dan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya adalah merupakan syarat sahnya diterimanya ibadah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu diwujudkan dengan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah saja, adapun syahadat Muhammad Rasulullah itu mewujudkannya di dalam ibadah kita mengikuti Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan ittiba. Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang bersaksi, maka pertama harus bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga satu sisi dia mewujudkan keikhlasan dalam ibadah, yang sisi yang lain dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam ibadahnya. Itu demikian, sehingga keduanya sangat dibutuhkan. Kemudian sekilas kita sampaikan bahwa apa konsekuensi, kelaziman, keharusan yang kita harus lakukan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan setidaknya ada 8 poin. Ya. Ada 8 poin yang merupakan bagian dari kelaziman, keharusan yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama adalah membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada keraguan. Ya, tanpa ada keraguan sama sekali. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ya, akan tapi ya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu yang pertama. Sehingga ketika ada khabar, baik itu berita-berita yang telah lalu, yang datangnya dari hadis yang sahih, yang makbul, yang bisa diterima, maka kita tidak boleh menolaknya. Kita harus menerima dan membenarkannya. Demikian pula informasi-informasi yang akan datang. Kalau yang lalu seperti kabar-kabar tentang para nabi dan rasul, kisah-kisah orang yang saleh, kisah-kisah orang-orang yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini kita wajib benarkan jika datang dari hadis yang makbul, hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Kemudian perkara-perkara yang akan datang seperti adanya hari kiamat. Manusia di alam kubur itu akan ada fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Kemudian ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ada juga tentang hari kebangkitan. Kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Adanya mizan, timbangan amal. Adanya sirat. Ya. Adanya haud.
telaga. Ada surga, ada neraka. Sirat dikabarkan seperti apa? Rambut yang dibelah dari 7. Itu semua adalah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani, wajib kita benarkan. Itu membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kaitannya dengan perintah dan larangan. Maka kita wajib membenarkannya tanpa ada keraguan. Walaupun terkadang tidak masuk akal. Terkadang nalar kita tidak sampai kepadanya. Seperti ya kita kalau batal buang angin misalkan. Kita diwajibkan untuk berwudu lagi kalau mau ibadah, sholat. Tapi kenapa yang dibersihkan bukan tempat keluar anginnya? Di tempat yang lain. Ini mungkin secara nalar akal pikiran tidak nalar. Tapi itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi. Kita menerapkan, melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak ragu-ragu di dalam melakukannya. Sebagaimana itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seharusnya seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, apabila Rasulullah SAW sudah menetapkan suatu urusan, lalu dia mencari-cari pilihan lain, ya, dalam urusan mereka. Maka ini tidak seharusnya, tidak dibolehkan. Haram hukumnya ketika seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu ketika Rasulullah sudah menetapkan suatu perkara, maka hendaknya tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Itu demikian. Sehingga para sahabat kita dapati ketika ada perintah Rasulullah SAW, mereka tidak bertanya ini hukumnya wajib atau ini hukumnya sunnah, tidak. Begitu ada contoh dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW, mereka langsung melaksanakannya. Tidak pikir panjang, oh ini relevan enggak dengan zaman sekarang? Oh ini cocok enggak dengan keadaan saya? Oh ini, ya, tidak bertanya wajib atau sunnahnya. Begitu itu diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, maka mereka langsung melakukannya. Itulah para sahabat. Ya. Kecuali nanti jika dia menyelisihi, tidak menerapkan itu baru ditanya, kira-kira dia berdosa atau tidak. Nah, untuk mengetahui berdosa atau tidak, bertanya ini wajib atau sunnah. Nah, itu tidak ada masalah. Kalau menyelisihinya berdosa atau tidak, ini maka bertanya wajib atau tidak. Tapi kalau melaksanakan, maka dia tidak perlu bertanya wajib atau sunnah hukumnya. Itu demikian. Karena apa? Ketika dia bertanya, itu pasti akan ada kemungkinan dia akan tidak melaksanakannya. Oh ini sunnah saja, sudahlah sunnah aja kok. Nah, kan begitu kan? Maka akhirnya dia tidak melaksanakannya. Itu menunjukkan dia tidak benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tanpa ada keraguan. Ya, ini dengan sampai ada yang mengatakan, oh ini kan tidak ada larangannya dalam Al-Quran. Ya, oh larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Padahal disebutkan perintah untuk mengikuti Nabi. Apa yang didatangkan oleh Nabi maka ambillah, apa yang dilarang oleh Nabi jauhi. Begitu. Berhentilah dari hal itu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka hibati fillah wa rahmatullah, ketika seorang mengakui Nabi Rasul adalah Muhammad SAW, maka tidak boleh kemudian dia
melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah alla yuqaddima qawla ahadin minal bashar ala qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang dari manusia di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini tidak boleh ketika ada penjelasan jelas dari Nabi SAW melarang begini, memerintahkan begini, lalu dia mengatakan Imam Fulan mengatakan demikian. Ya, oh Syekh Fulan kan mengatakan ini dan itu, maka tidak boleh. Ini berarti lebih mendahulukan perkataan imam, lebih mendahulukan perkataan syekhnya, mendahulukan perkataan gurunya daripada sabda Rasulullah SAW. Jika itu perkataan sabda yang jelas maknanya. Kecuali memang butuh penjelasan, masih ada ya kemungkinan makna yang lain. Nah itu maka kembali kepada bagaimana penjelasan para ulama. Karena ini sekarang banyak terjadi, bahkan sampai di zaman sahabat-sahabat masih ada. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, yushiku an tunzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir akan diturunkan kepada kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, saya mengatakan kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulun, sedangkan kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Qala Abu Bakar wa Umar. Ini sahabat Abu Bakar dan Umar, apalagi kedudukan para imam, para ulama, para syekh yang di bawah mereka. Ibnu Abbas ketika menyampaikan kepada mereka hadis, lalu ada yang mengatakan qala Abu Bakar begini, qala Umar begini. Maka beliau mengatakan hampir-hampir batu akan turun dari langit menghujani kalian. Begitu. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar dan Umar mereka dilazimkan mengikuti Rasulullah SAW. Para imam, para masyayikh, para guru, semuanya juga diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau mengikuti perkataan imam tersebut, apakah mereka mengikuti sabda Rasulullah SAW atau tidak? Itu demikian. Kemudian kelima adalah alladzi fi dinillahi ya'ti bihi Rasul SAW. Hendaknya tidak membuat di dalam agama, membuat acara didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja apakah itu masalah akidah atau masalah ibadah. Ini berarti ketika ada orang yang membuat cara baru dalam ibadah, amalan baru, maka berarti dia sama saja belum mewujudkan syahadat yang kedua. Ya, belum mewujudkan syahadat yang kedua. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya dilarang untuk berbuat bid'ah di dalam hak Rasulullah SAW secara khusus. Seperti apa yang dilakukan oleh banyak sekarang kaum muslimin. Ya, yang mana mereka membuat acara-acara ihtifal seperti Maulid Nabi dan seterusnya. Ini bukan justru mengagungkan atau justru sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW, tapi justru adalah pengurangan kepada hak beliau. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkannya. Para sahabat yang mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah juga tidak pernah melakukannya. Oleh karenanya berarti ini bukan bagian dari agama. Karena Nabi SAW tidak memerintahkannya. Kemudian yang tujuh adalah anta taqida bi anna Nabi SAW laisa lahu syai'un min ar-rububiyyah. Engkau meyakini bahwasanya Nabi SAW tidak sedikit pun dia memiliki hak ketuhanan. Tidak ada hak Tuhan pada diri Nabi SAW. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap orang kepada Nabi yang menganggap derajatnya seperti Tuhan atau dianggapnya dia Tuhan.
memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Dia manusia. Oleh karena itu kita ucapkan Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan adalah ihtiramu aqwalihi, memuliakan sabda-sabdanya. Hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah memuliakan ucapan-ucapan Rasulullah SAW sehingga apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang merupakan sabda Rasulullah SAW tidak diletakkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Terlebih lagi Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kalamullah harus tetap lembaran-lembaran yang di dalamnya mulia. Demikian pula ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita misalkan ada kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW kita letakkan di sembarangan, di tempat yang tidak mulia atau bahkan diinjak-injak atau di tempat-tempat yang kotor dan seterusnya, tidak. Maka kita muliakan. Dan itulah adabnya para penuntut ilmu, bahwa dia memuliakan kalam Allah, memuliakan kalam Rasulnya, dan juga memuliakan tempat di mana dia ada pada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Termasuk di dalamnya orang yang memiliki itu. Dalam hal ini para ulama dan orang-orang yang mengikuti para ulama. Yang ketiga mereka memiliki apa namanya? Pengetahuan tentang hal itu, keluasan ilmu di dalamnya, maka hendaknya kita muliakan karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya ilmu berupa Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali terkait dengan masalah syahadat yang merupakan rukun yang pertama dari Islam yang akan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali nanti kalau ada yang bertanya setelah kita tutup insyaallah taala. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.